sebuah pertanyaan besar yang masih terngiang di kepala saya maupun di kepala seluruh rakyat Indonesia pada saat ini yang konteksnya dengan keadaan banjir ataupun bencana alam di Sumatera dan Aceh. Apa itu? Kenapa pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo belum menetapkan bencana alam yang terjadi di Sumatera ataupun Aceh sebagai bencana nasional? Yuk kita kulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Netral channel YouTube Netral yang selalu memberikan informasi yang akurat, insya Allah by data dan presisi. Nah, seperti kita bilang tadi bahwa kita mau mengkulik soal penetapan dan belumnya ditetapkan pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia sebagai atau menjadi kategori bencana nasional untuk Sumatera dan Aceh. Kenapa? Nah, ini kita nggak terlalu mendalam karena kita nggak terlalu paham. Nanti bukan nggak terlalu paham, artinya kalau terlalu melebar kemana-mana kita belum lengkap datanya yang apa, nanti bisa juga jatuhnya fitnah atau apa terhadap pemerintah atau terhadap oknum dan lain-lainnya. Nah, kenapa sampai detik ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Dan ini sudah chaos juga ya, terutama di daerah Aceh, Sumatera, menuntut untuk supaya menjadi bencana nasional. Nah, kalau udah bencana nasional berarti kan begini teman-teman. Kalau menurut gua nih ya, analisa gua, ketika sebuah daerah seperti tsunami ya, 2004 ya di Aceh, maupun tsunami yang di daerah timur itu NTT kalau nggak salah, itu 2009 atau berapa ya, itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai atau kategori masuk kategori bencana nasional, national disaster, itu pasti tidak semudah yang kita bayangkan. Oh, ini bencana nasional, sudah kasih bantuan seperti yang saya. Nggak begitu. Itu harus ada penyelidikan. Kenapa itu sebenarnya terjadi? Kan gitu kan. Meskipun secara hukum alam itu semua kehendak Allah kan gitu. Tapi ini yang kita bicara yang dunianya dulu, ukrawinya nanti ya. Karena ketika sudah dinyatakan bencana nasional, itu harus ada semacam tim menyelidiki kenapa, mengapa, dan dari mana, dan apa penyebabnya. Nah, itu ditelusuri. Nggak bisa sembarangan, oh ini bencana nasional yang seperti gua bilang tadi, nggak bisa. Dilihat dulu di situ keadaan daerah seperti apa ada tanaman atau reboisasi hutan yang gede-gede atau besar gimana, ada penebangan, illegal logging dan lain-lainnya. Kalau pun ada, siapa yang punya perusahaan illegal logging? Karena di sana disinyalir bahwa ketika terjadi banjir bandang ataupun bencana tersebut, banyak kayu-kayu yang berskala ya, berukuran cukup gede, diameternya itu ukuran raksasa, gede-gede itu, dan sudah pakai nomor seri gitu. Berarti kan ada perusahaan itu tanam kayu perusahaan, milik perusahaan. Nggak mungkin rakyat segede itu kayu berdiameter besar, kan nggak mungkin. Kalau rakyat paling kayu-kayu kecil gitu ya untuk kehidupan sehari-hari aja. Nah, itu kan selidiki dulu, ini kenapa bisa ngelinding sampai ratusan banyak begitu yang terhampar di mencar kemana-mana sudut daerah gitu loh. Daerah artinya daerah Sumatera dan Aceh masing-masing kejadian itu kan. Nah, kenapa? Kan itu pasti ditanya, diselidiki, pokoknya ada perlu tim khusus. Nah, yang satu hal ini, kalau adanya penyelidikan, tentu ditanya siapa perusahaannya, kabarnya, ini nggak tahu kita, karena nanti akan dibantah oleh Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Kabarnya Pak Prabowo punya
lahan di sana yang luas, entah lahan kayu apa sawit apa pohon atau apa, kita nggak tahu pohon sawit apa pohon-pohon yang tadi yang kayak. Terus Pak Luhut bin Sarpanjaitan katanya, ini masih katanya ya, yang kita banyak lah berseliweran berita-berita. Nah itu kan seandainya ya, kita harus hati-hati nih, nanti dituduh fitnah nanti kan. Seandainya benar itu punya Pak Prabowo atau punya Pak Luhut atau pejabat, oknum pejabat lainnya, siapa yang berani menyelidikinya atau apa namanya ya, menginterogasi lah, misalnya Pak Prabowo atau Pak ini bapak punya ini bla 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 bla, Pak Luhut ini bapak bla 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 gitu namanya kan. Siapa yang berani kan gitu. Nah itulah tidak semudah itu. Tapi kita tidak boleh menuduh dalam hal ini kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena Pak Prabowo punya tanah di sana atau lahan di sana, Pak Luhut punya lahan di sana atau oknum pejabat lain punya. Enggak begitu. Bukan karena itu kan gitu kan. Ini kita menerka-nerka aja seandainya itu ditetapkan, mungkin perlu penyelidikan yang luas. Makanya meskipun menghandle ya bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh itu, insya Allah seperti yang dikatakan Pak Prabowo dan yang lainnya, masih bisa ditangani dengan biaya dari pusat gitu. Nah sekarang tergantung menurut pendapat teman-teman netizen semuanya di sini, apakah benar ini perakiraan gua nih bahwa yang tadi gua bilang, apakah itu memang begitu mekanismenya ketika itu ditetapkan jadi bencana nasional, maka perlu penyelidikan yang begitu detail. Apa penyebabnya, kenapa dan apa kan gitu, sampai ke lahan siapa punya ini, karena yang tadi melihat kayu gelondongannya itu. Nah ini mungkin penyebabnya penebangan liar dan lain-lainnya, penyebab itunya gitu loh. Kita nggak bicara masalah kekuasaan Allah ya. Kalau kekuasaan Allah udah pasti itu atas izin Allah semuanya terjadi gitu. Itu aja Mas Bro ya. Mungkin maaf kalau sedikit berbelit-belit, tapi bisa diambil hikmahnya atau diambil, bukan hikmahnya apa, diambil poin-poinnya aja yang gua sebutkan tadi gitu loh. Kemungkinan begitu. Ya tahu lah, mudah-mudahan nanti nextnya berita selanjutnya nanti kita akan informasikan lagi kalau kita dapat data yang valid, yang akurat ya istilahnya. Ini kan kita coba mengulik seandainya mungkin dan bla 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 gitu. Oke ya, mohon maaf kepada siapapun yang menonton video ini bukan judge, bukan novita kompli seseorang atau pemerintah atau enggak, sama sekali enggak. Kita sudah melihat bagaimana kerja keras pemerintah untuk membantu korban-korban atau daerah ya, infrastruktur diperbaiki segala macam, TNI turun semuanya, Polri, Brimob dan lainnya sudah bahu-membahu bekerja siang malam 24 jam. Meskipun sudah begitu masih ada aja yang suzon ya terhadap pemerintah Republik Indonesia ini. Yaitu kalau itu terserah mereka lah. Nanti pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kalau suzon atau berlaku tidak tidak baik atau melakukan hal-hal yang negatif, sementara Sumatera dan Aceh lagi dilanda musibah. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud tendensius, tidak bermaksud apa-apa video ini, hanya sekedar mengulik di tengah malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.